Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas A dengan mata kuliah Akuntansi Syariah dan dosen pengampu Bapak Arifa Kurniawan, SE MSA. Pada kali ini kami akan membahas materi tentang penghimpunan dana. Nah, sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Nah, di sini ada Laksamana Adam Wibawa sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Febrina Nurfadila sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada Mary Mimizara sebagai materi ketiga, dan yang terakhir ada Puspa Indah Setianingrum sebagai pemateri keempat. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Disimak ya teman-teman, selamat menonton. A. Pengertian tabungan syariah. Pengertian tabungan syariah adalah jenis tabungan atau simpanan yang dijalankan berdasarkan akad syariah dalam hukum Islam. Jenis tabungan ini disebut syariah karena seluruh transaksi dan akadnya menggunakan dasar aturan Islam. Jenis akad syariah yang digunakan antara lain adalah akad wadiah, mudharabah, dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga tabungan ini tidak mengenal adanya bunga tabungan, tetapi digantikan oleh sistem bagi hasil atau nisbah. Nisbah adalah prinsip bagi hasil dalam simpanan di syariah di mana pihak bank akan mengelola dana yang terhimpun dari nasabah secara merata, dan keuntungan dari hasil pengelolaan dana bank akan dikembalikan kepada nasabah. Pembagian keuntungan dilakukan secara nisbah atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Walaupun bagi hasil, pembagian keuntungan tetap tergantung pada jumlah dan lamanya uang yang diendapkan. B. Akuntansi tabungan mudharabah. Akuntansi tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan PSAK 105 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang akuntansi mudharabah. Seperti diketahui bahwa PSAK 105 yang berbicara tentang mudharabah adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik secara pemilik dana atau yang biasa disebut sohibul mal maupun pengelola dana yang biasa disebut mudharib. Dikatakan dalam PSAK tersebut bahwa pernyataan dalam PSAK ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atau obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, pemilik dana, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sehingga jelas dengan pernyataan dalam PSAK ini bahwa PSAK ini benar hanya diperuntukkan untuk akad tabungan atau dana pihak ketiga yang menggunakan akad mudharabah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Febrina Nurfadila. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu akuntansi tabungan wadiah. Akuntansi tabungan wadiah adalah proses pencatatan, penerimaan, setoran, serta penarikan, dan juga jika ada pemberian bonus yang bersifat sukarela, mengikuti prinsip titipan murni ataupun titipan dengan izin pemanfaatan dana, yaitu akad wadiah. Jurnal dasarnya adalah debit, kas, dan kredit, giro tabungan wadiah saat setoran, serta kebalikannya saat penarikan, dan debit, beban bonus, serta kredit, kas, ataupun giro atau tabungan wadiah ketika bank memberikan bonus. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis utama akad wadiah. Yang pertama adalah wadiah yad al-amanah, yang artinya penjaga tidak boleh memanfaatkan ataupun mengambil manfaat dari titipan. Bank hanya bertanggung jawab menjaga titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan kecuali karena kelalaian. Lalu yang kedua yaitu wadiah yad al-damanah. Penjaga atau bank diizinkan untuk menggunakan manfaat dana titipan tersebut. Selanjutnya ada prinsip dasar tabungan wadiah. Yang pertama yaitu prinsip amanah. Percaya dalam tabungan wadiah, bank bertindak sebagai penjaga amanah yang bertanggung jawab atas dana nasabah. Bank harus menjaga keamanan serta kerahasiaan dana yang ditempatkan dalam tabungan wadiah. Lalu yang kedua yaitu prinsip bebas riba. Tabungan wadiah bebas dari riba ataupun bunga. Sebagai gantinya, bank dapat memberikan hibah atau hibah tulus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi atas penggunaan dana yang ditempatkan dalam tabungan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu prinsip kehalalan atau kejelasan. Bank harus memberikan penjelasan yang jelas tentang produk tabungan wadiah kepada nasabah untuk mengenai resikonya, manfaat, serta syarat-syarat yang berlaku. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip perlindungan dan manfaat.
terhadap nasabah. Bank bertanggung jawab menjaga keamanan dana nasabah serta memberikan manfaat yang wajar kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Lalu materi yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu pengertian giro menurut prinsip syariah. Giro syariah adalah simpanan di bank yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan cek, biliet giro, ataupun pemindah bukuan, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 1/DSN/MUI/4 tahun 2000, giro syariah tidak dibenarkan jika berbasis bunga, lalu dibenarkan jika menggunakan akad wadiah atau titipan ataupun menggunakan akad mudharabah bagi hasil. Jadi hukum membuka giro di bank syariah diperbolehkan selama tidak ada bunga yang menggunakan akad wadiah ataupun akad mudharabah. Oke, lalu materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah akuntansi giro wadiah. Akuntansi giro wadiah adalah pencatatan transaksi giro yang berdasarkan prinsip akad wadiah, di mana bank bertindak sebagai penitipan dana dari nasabah yang bisa ditarik kapan saja. Jurnal akuntansinya meliputi pencatatan setoran atau debit kas atau RAK kredit giro wadiah, serta penarikannya debit giro wadiah, kredit kas atau RAK atau BII, serta pencatatan bonus sukarela dan biaya administrasi yang tidak diisyaratkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi giro mudharabah. Akuntansi giro mudharabah adalah pencatatan transaksi giro syariah berdasarkan akad mudharabah, yaitu kerjasama antara nasabah yang mengatur dana dengan baik yang mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi sesuai nisabah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana kecuali akibat kelalaian bank. Nah, di sini prinsip dasar akad mudharabah ada 3. Yang pertama ada nasabah. Nasabah itu sebagai pemilik atau modal. Yang kedua itu ada bank. Bank itu sebagai pengelola dana. Dan yang ketiga itu ada pembagian keuntungan. Di sini pembagian keuntungan dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, pencatatan ini dilakukan dengan prinsip akuntansi syariah dengan mengacu pada PSAK 105. Oke, materi selanjutnya yaitu pengertian deposito. Deposito syariah adalah produk investasi yang berlandaskan prinsip keuangan Islam. Dalam deposito ini, sistem bagi hasil menggantikan konsep bunga yang diperkenankan dalam syariat Islam. Nah, dana yang Anda simpan akan dikelola bank untuk aktivitas yang halal dan produktif. Produk deposito syariah ini menggunakan akad mudharabah. Transaksi ini dilakukan dengan syariat Islam sehingga terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Nah, keuntungan dibagi secara transparan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Sementara dana nasabah dijamin oleh lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Selain itu tersedia pilihan jangka waktu fleksibel mulai dari 1, 3, 6 hingga 24 bulan sesuai kebutuhan. Akuntansi deposito mudharabah. Akuntansi deposito mudharabah adalah pencatatan dan pelaporan transaksi deposito syariah menggunakan akad mudharabah, yaitu kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana dengan bank syariah sebagai pengelola dana. Dalam akad ini, dana yang disetor nasabah dicatat sebagai kewajiban bank, dikelola untuk kegiatan usaha halal dan produktif. Lalu keuntungan dibagi sesuai nisabah yang disepakati. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana kecuali akibat kelalaian bank. Pencatatan mengacu pada PSAK 105 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Nah, alur transaksi akuntansi deposito mudharabah yang pertama itu pengakuan awal. Nah, pengakuan awal dana deposito dicatat sebagai kewajiban bank pada saat pembukaan. Yang kedua, pengukuran investasi. Dana dikelola dan disalurkan untuk usaha halal dan produktif. Yang ketiga, pembagian hasil usaha. Nah, keuntungan dibagi sesuai nisabah yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
Yang keempat, pengakuan pendapatan. Bagi keuntungan yang diterima nasabah diakui sebagai pendapatan bagi nasabah. Yang kelima, yaitu pengungkapan bank. Bank menyajikan informasi terkait nasabah, pengelolaan dana, serta hasil usaha dalam laporan keuangan sesuai PSAK 100. Baik, selanjutnya yaitu terkait materi penyajian dan pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Dalam perbankan syariah, penyajian dan pengungkapan transaksi penghimpunan dana mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia. Dana dengan akad mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer, sedangkan dana dengan akad wadiah disajikan sesuai bentuk simpanannya, yaitu giro, tabungan, dan sebagainya. Pengungkapan meliputi nisbah, jenis akad, pemilik dana, mata uang, serta rincian penyaluran dana. Berdasarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 105 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013, penyajian akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dana mudharabah. Dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan pemisahan antara dana mudharabah yang berasal dari bank dan dana mudharabah yang berasal bukan dari bank. Lalu yang kedua, bagi hasil jatuh tempo. Bagi hasil jatuh tempo adalah bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah. Disajikan dalam pos kewajiban segera. Lalu yang ketiga adalah bagi hasil belum jatuh tempo. Bagi hasil belum jatuh tempo merupakan bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo. Disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Lalu yang keempat adalah dana wadiah. Untuk akad wadiah, saldo simpanan disajikan sebesar jumlah nominalnya sesuai dengan masing-masing bentuk simpanan, yaitu giro, tabungan, dan sebagainya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus. Di sini kita akan membahas terkait contoh kasus tabungan mudharabah, yaitu dari nomor 1 kita bisa melihat transaksi setoran tunai. Pada tanggal 2 Juni 2021, Bank Murni Syariah Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukuan tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar 3.500.000. Maka untuk penjurnalannya bisa dilihat yaitu 2 Juni 2021, kas pada tabungan mudharabah Ursila, yaitu yang debit adalah kas sebesar 3.500.000, lalu posisi kredit ada tabungan mudharabah Ursila sebesar 3.500.000. Lalu yang kedua, contoh transfer dari kantor cabang lain. Pada 7 Juni 2021, Ursila menerima transfer dari nasabah Bank Murni Syariah Cabang Solo sebesar 500.000. Maka untuk penjurnalannya yaitu tanggal 7 Juni 2021 dengan posisi debit yaitu RAK atau rekening antar kantor Cabang Solo sebesar 500.000, kemudian untuk kreditnya adalah tabungan mudharabah Ursila sebesar 500.000. Dan yang ketiga, contoh penarikan tunainya. Pada tanggal 9 Juni 2021, Ursila, nasabah Bank Murni Syariah Cabang Yogyakarta, menarik tunai tabungan mudharabah sebesar 1.500.000. Maka untuk penjurnalannya bisa dicatat pada tanggal 9 Juni 2021 yaitu debitnya tabungan mudharabah Ursila sebesar 1.500.000, lalu untuk akun di bagian kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000. Jadi dari contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa dalam pencatatan transaksi dilakukan dengan prinsip syariah, tetap transparan dengan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan serta pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia.